permasalahan-permasalahan itu, teman-teman. Seringkali kita tidak mampu menjalani atau menyelesaikan permasalahan itu sendiri, teman-teman. Apabila kita mulai merasa tidak mampu atau rapuh atau mungkin lelah dengan permasalahan yang ada yang telah kita usahakan, bagaimana penyesuaiannya, penyelesaiannya gitu kan. Namun itu tidak kunjung selesai, tidak kunjung usai. Kita boleh, teman-teman, kita bisa, teman-teman, mencari alternatif, insight-insight dari di luar diri kita, atau mungkin bantuan dari orang-orang yang di luar diri kita, teman-teman, untuk kita itu mendapatkan bantuan mungkin secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu berupa nasihat, arahan, dan lain sebagainya. Itu sangat membantu sekali, teman-teman. Kita berkehidupan tentu pernah merasakan titik terendah dalam hidup kita. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin mampu dapat berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya, teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu memberikan dampak yang positif bagi kita semua dan memberikan insight-insight yang baik untuk sebanyak mungkin masyarakat Indonesia Raya kita ini, teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu di berbagai daily activity kamu, terutama untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Apabila kalian ingin mengetahui berbagai macam katalog dan koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat Instagramnya, teman-teman. Kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Dan apabila kalian ingin check out, ingin order, atau ingin ibaratnya memiliki koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di bawah kolom deskripsi. Di sana ada center WA-nya, teman-teman, call center WA-nya. Kalian bisa tanya-tanya, bisa lihat, dan juga bisa order langsung ke melalui center WA-nya itu ya, teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, hari ini kita akan membahas yang masih berkaitan dengan episode yang lalu. Betapa kita terkadang atau seringkali menghadapi permasalahan atau mungkin rintangan, halangan, dan sebagainya yang belum pernah kita alami, teman-teman, sehingga kita terkaget-kaget, seringkali terkaget-kaget atau terkadang terkaget-kaget dengan itu. Kemudian perasaan kita, jiwa kita bergejolak, merasakan merana, gelisah, was-was, dan lain sebagainya, mengalami kerapuhan-kerapuhan dalam hidup, sehingga kita tidak mengerti harus bagaimana dan gimana. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita dalam berkehidupan tentu seringkali merasakan hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang mungkin kita menjadikan posisi kita terhimpit, menjadikan kita serba salah, menjadikan kita itu ibaratnya seringkali bingung untuk memilih apa langkah-langkah yang akan kita jalani, apa langkah-langkah yang akan kita lakukan gitu kan. Karena kadang seringkali gitu kan, permasalahan itu tidak sedikit pun terbayang dalam benak kita, terfikirkan dalam pikiran-pikiran yang mungkin ada di dalam pikiran kita ya, teman-teman, sehingga kita itu sedikit ibaratnya itu gagap atau mungkin terkaget dengan permasalahan tersebut. Mungkin kita mengalami suatu hal itu karena adanya mungkin eksternal yang menjadikan kita terjerat dengan adanya permasalahan itu ya, teman-teman.
Namun kita tidak bisa menyalahkan mungkin orang lain di luar diri kita. Kita tidak bisa ibaratnya itu terus merasa terpuruk karena kita merasa bahwa mungkin masalah itu, rintangan itu, atau mungkin suatu hal yang menyulitkan kita itu bukan semata-mata diawali oleh kelakuan atau mungkin perilaku kita. Namun apapun itu teman-teman, masalah ya tetaplah masalah. Masalah akan menjadikan kehidupan kita mungkin sedikit tidak nyaman atau mungkin lebih ya tidak nyaman lagi gitu kan. Kita harus ibaratnya itu mencari solusi dari permasalahan itu. Kita harus benar-benar bisa mampu menjalani kehidupan ini semakin baik ke depannya. Dan kita tidak bisa lari dari permasalahan-permasalahan itu teman-teman. Karena masalah apabila kita ibaratnya itu menjauh atau ibaratnya itu tidak berusaha menyelesaikan atau mencarikan solusinya gitu kan. Tentu permasalahan itu akan menjadi suatu hal yang akan terus membayang-bayangi kita, akan terus menghantui kita teman-teman. Kita dalam berkehidupan mesti akan merasakan kerapuhan-kerapuhan, merasakan ketidakmampuan untuk menjalani hal-hal himpitan hidup atau tekanan hidup atau permasalahan. Namun kita juga bisa teman-teman mencari solusi dari orang lain, mencari wawasan, pandangan, atau mungkin nasihat, arahan dari orang lain yang kita percayai, yang mungkin kita rasa mampu untuk memberikan insight-insight, memberikan masukan-masukan untuk keberhidupan kita. Seperti yang saya bahas pada episode yang lalu ya teman-teman, betapa nasihat-nasihat mungkin dari orang tua, leluhur, atau mungkin saudara yang lebih jauh mungkin umurnya dan pengalamannya dari kita, itu seringkali bisa juga menjadi alternatif untuk kita mendapatkan wawasan-wawasan, informasi-informasi, atau mungkin sikap-sikap apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi permasalahan itu. Entah kalau tadi dari circle keluarga gitu kan, juga bisa kita mencari mungkin pandangan dari guru-guru kita, ustadz kita, kiai kita, yang ibaratnya itu berkaitan tentang informasi atau wawasan-wawasan ilmu-ilmu agama gitu kan. Betapa kita itu harus menyikapi permasalahan itu seperti apa. Atau mungkin kita bisa mencari mungkin figur apalah sekiranya ia itu memang mungkin tetangga kita, atau mungkin teman kita, kolega kita, pasangan kita, atau mungkin yang lain sebagainya yang kita anggap bisa mampu mendukung atau mendampingi kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu teman-teman. Seringkali kita tidak mampu menjalani atau menyelesaikan permasalahan itu sendiri teman-teman. Apabila kita mulai merasa tidak mampu atau rapuh atau mungkin lelah dengan permasalahan yang ada yang telah kita usahakan bagaimana penyesuaiannya, penyelesaiannya gitu kan, namun itu tidak kunjung selesai, tidak kunjung usai, kita boleh teman-teman, kita bisa teman-teman mencari alternatif, insight-insight dari di luar diri kita, atau mungkin bantuan dari orang-orang yang di luar diri kita teman-teman, untuk kita itu mendapatkan bantuan mungkin secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu berupa nasihat, arahan, dan lain sebagainya. Itu sangat membantu sekali teman-teman. Kita berkehidupan tentu pernah merasakan titik terendah dalam hidup kita. Seakan-akan kehidupan kita tidak berharga lagi. Seakan-akan kehidupan kita itu ibaratnya itu sudah kelam, sudah ibaratnya itu tidak mampu diteruskan lagi, dan kita tidak mengerti arah mana yang harus kita tuju. Itu adalah suatu hal yang semua orang bahkan merasakannya teman-teman. Bahkan kita yang mungkin atau kalian yang mungkin sudah mapan sekalipun, yang mungkin sudah nyaman di zona nyaman sekalipun, tentu kita tetap memiliki peluang untuk kita itu merasakan hal-hal rapuh itu, merasakan pergolakan jiwa ketika kita melalui atau merasakan ujian-ujian hidup dalam kehidupan kita. Dan tentu itu harus kita sikapi dengan baik,
Apabila kita tidak mampu menyelesaikannya sendiri, tentu kita membutuhkan orang-orang yang pas, yang kita percaya, yang memang mereka memiliki pengalaman dan kebijaksanaan yang lebih dari kita. Karena kita juga boleh atau bisa belajar kepada mereka-mereka, teman-teman, kepada orang-orang yang lebih mengerti karena mereka memiliki keberpengalaman dalam kehidupannya. Mereka memiliki hal-hal yang sudah mereka rasakan, dan itu adalah suatu problem yang mungkin lebih besar atau lebih berat dari kita, dan itu akan menjadikan kita lebih ringan menjalani kehidupan ini, lebih memiliki sandaran dan pedoman yang bisa kita atau saya atau kalian semua dapatkan untuk kita itu mendapatkan suntikan energi baru, suntikan perasaan-perasaan baru, karena kita memiliki wawasan yang lebih, pengetahuan yang lebih dari orang-orang yang sudah merasakan hal yang bahkan lebih berat dari yang kita rasakan, hal-hal yang mungkin lebih parah yang telah kita atau saat ini jalankan, teman-teman. Mungkin itu, semoga hari-hari kita, saya, kalian semua dimanapun kalian berada gitu kan, menjadi hari-hari yang lebih baik. Walaupun saat ini kita merasa berada di titik terendah kita, berada di mana kita itu tidak memiliki harga diri lagi atau harga hidup lagi untuk menjalani kehidupan ini. Namun tetaplah percaya, teman-teman, apabila kita yakin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus berusaha, terus mencari solusi dan bertanya atau mungkin sharing dengan orang-orang yang tepat dan orang-orang yang kita percaya dan mereka memiliki pengalamannya lebih dari kita, insya Allah atau kita akan menjadi atau bisa melewati ini semua dan lebih bangkit lagi dan lebih semangat lagi. Mungkin itu, teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis dan positive thinking terhadap kehidupan. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.